Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, besok kalian akan melakukan ujian praktek fisika yaitu tentang rangkaian listrik, arus searah atau arus DC. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk mengenalkan bagian-bagian yang nanti alat-alat tersebut digunakan untuk merangkai rangkaian listrik dalam penggunaan virtual lab. Nah, di sini ada kabel, kemudian ada baterai, ada lampu, ada resistor, kemudian ada saklar. Misalkan kita akan merangkai sebuah rangkaian listrik seri, maka kita bisa membutuhkan kabel, kemudian kita butuh lampu, kemudian kita sambungkan lagi dengan kabel. Perhatikan, kabel ini disambungkan dengan lampu. Kalau posisinya hitam, berarti ini tersambung. Kemudian misalkan kita hubungkan kembali dengan lampu, kita hubungkan lagi dengan kabel, sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan ya. Kemudian kalau kita ingin menyalakan lampu, berarti kita butuh baterai ya. Kita butuh baterai. Nah, kita ambil baterai, kita bisa ambil 2 baterai. Nah, jika ini kurang panjang, kita bisa tambahkan lagi kabel supaya lebih panjang. Kemudian kita bisa tambahkan, nah untuk menyalakan kita bisa butuh saklar. Nah, kita bisa hubungkan dengan saklar. Seperti itu. Nah, kita coba sekarang kalau sudah terhubung. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, di sini 2 lampu menyala sama ya. Kita coba, kita buka terlebih dahulu. Kalau kita ingin merubah besar hambatan lampu, misal ini ada lampu pertama, silahkan ditekan lampunya, kemudian kita ubah resistor atau hambatannya di sini. Ini 10 ohm, misal kita mau buat 20 ohm. Kalau bisa diketik, langsung diketik atau teman-teman bisa geser. Nah, nih 20 ohm misalkan, kemudian ini kita ganti supaya berbeda. Satunya 20 ohm misal. Oh, satunya mau lebih besar. Misalkan 40 ohm. Nah, kemudian bisa juga mengganti baterai ya. Batu baterai ini 9 volt misal mau diganti 20 volt misal. Ini juga misalkan mau diganti boleh atau tetap misal mau diganti 10 volt. Jadi keseluruhan total 30 volt. Kita nyalakan lampu. Nah, ini. Kemudian teman-teman bisa menggunakan voltmeter dan ampermeter. Perhatikan bagaimana cara memasangnya. Voltmeter dipasang secara paralel pada hambatan yang mau diukur. Sedangkan kalau arus listrik itu dipasang secara seri pada hambatan yang mau diukur. Bagaimana cara memasangnya? Nah, kalau kita ingin mengukur tegangan secara keseluruhan, maka kita letakkan voltmeternya di antara kedua baterai. Nah, akan menunjuk 30 ya, karena tadi 20 dan 10. Kemudian kalau kita letakkan di sini, berarti ini sama saja menghitung tegangan pada lampu 1. Di sini menunjuk angka 10. Kemudian kalau kita pindahkan, berarti mengukur tegangan pada hambatan 2. Perhatikan di sini 10 tambah 20 bernilai 30. Kemudian untuk arus, ketika mengukur arus keseluruhan, kita ingat bahwa arus itu masuk dari ujung baterai ya. Bisa di sini boleh nih 0,5, di sini pun sama 0,5 karena arus masuk sama dengan arus yang keluar. Kemudian jika kita ingin mengukur arus pada satu buah lampu, di sini menunjuk angka 0,5, di sini juga menunjuk angka 0,5. Itu cara pengukuran arus listrik. Nah, ini untuk rangkaian seri. Nah, dari hasil percobaan tersebut, nanti kalian bisa menyimpulkan berarti karakteristik pada rangkaian listrik seri itu seperti apa, bagaimana tegangan yang ada pada setiap lampu, dan bagaimana arus yang ada pada setiap lampu. Oke, ini untuk rangkaian listrik seri. Sekarang kita akan membuat yang baru, yaitu rangkaian listrik paralel ya. Kita akan buat rangkaian listrik untuk yang paralel. Bagaimana cara membuatnya? Jika ingat tadi kalau rangkaian listrik seri itu adalah dipasang secara berurutan, tidak ada cabang. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Kalau paralel berarti kita membuat rangkaian listrik yang bercabang, seperti itu. Nah, kita buat bercabang, kita coba buat 2 saja rangkaiannya.
Tuh. Nah, gitu. Kita coba sambungkan. Nah, kita coba buat dulu rangkaiannya ya. Saklar boleh dipasang di mana saja ya. Kemudian kita hubungkan dengan baterai. Nah, kemudian kita pasangkan lampunya. Ini ya, kita pasangkan lampunya. Nah, kemudian kita sambungkan lagi. Nah, kita sambungkan. Nah, oke. Kemudian kita sambungkan. Oke, kita sambungkan. Oke, sudah jadi. Kita coba nyalakan. Nah, ini disebut dengan rangkaian paralel. Nah, kita coba sekarang. Ini lampunya kan dengan hambatan yang sama ya. Misal kita akan ganti, misal pada hambatan pertama kita buat, oh ya, tetap 10 misal ya, tetap 10. Kemudian lampu kedua kita buat misalkan 20. Kemudian lampu yang ketiga misalkan kita buat 30. Nah, kita buat 30 ya, geser 1. Oke, masih kegeser. Oke, sedikit lagi. Nah, seperti itu. Nah, sudah, kita coba nyalakan lampunya, atau ini kita coba voltasenya kita besarkan saja. Misal kita buat 30 ya. Oke, kita buat 30. Kita nyalakan. Nah, ini hasilnya. Oke, kita akan mengukur nih berapa besar tegangan pada setiap lampu yang digunakan ya. Kita ambil lampunya. Oke, kita coba pertama kita ukur dulu tegangan pada baterai. Menunjuk angka berapa sih? Oh, ternyata menunjuk angka 39 karena tadi kita buat 30 dan 9 ya. Kemudian bagaimana arusnya? Ternyata arusnya 7,15. Kita lihat pada saat keluar dan pada saat masuk sama. Nih ya, kita perhatikan pada saat masuk, pada saat keluar besarnya sama. Seperti itu. Kemudian kita ukur nih, tegangan di setiap hambatan berapa sih? Gitu ya, setiap hambatan lampu menunjukkan tegangannya 39. Di sini menunjukkan angka 39 juga. Di sini menunjukkan angka 39. Bagaimana ketika dia ukurnya di sini? Ya, tidak bisa mengukur hambatan ya. Kemudian bagaimana kalau mengukurnya di sini hambatannya? Nah, menunjukkan angka 39. Bagaimana dengan arus listriknya? Tuh ya. Di sini 7,15, di sini 3,9, di sini 1,95, di sini 1,3 ampere. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa membuat karakteristik tentang rangkaian listrik paralel. Berarti tegangan pada rangkaian listrik paralel itu bagaimana perumusannya, dan arus listriknya juga bagaimana perumusannya dari praktikum yang teman-teman pekerjakan. Oke, mungkin sampai sini ya penjelasannya. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Kita ketemu di ujian praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.